ya, presentasi itu siapa gitu, bukan saya ya. Untuk Miasang sama Dimas yang silakan on cam ya. Saya presentasinya maksimal kelihatan ya. Ada presentasi itu harus menampilkan wajah gitu. Jadi saya akan tutup dulu wajah saya, nanti Dimas sama Mia presentasi. Waktunya 30 menit. Setelah itu nanti saya akan tambahkan materi dengan materi geoliterasi yang lainnya. Mari kita buka perkuliahan geoliterasi untuk hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak bisa membaca Al-Quran bersama-sama, tapi kita niatkan bahwa hari ini kita kuliah untuk mendapatkan ilmu dengan membaca doa mencari ilmu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi jidni ilma warjukni fahma. Baik, untuk hari ini sesuai dengan jadwal, kita pertama kali akan presentasi kelompok, ada 2 orang ya, yaitu hari ini kelompok Dimas sama kelompok Mia ya, untuk mempresentasikan tentang apa itu project management ya, atau manajemen proyek. Nah, ini biasanya kalau yang kontraktor itu apa mengerti lah ya, apa yang disebut dengan manajemen proyek. Nanti dijelaskan lebih lanjut ya, supaya kita punya pengetahuan tentang bagaimana memanage sebuah proyek dari mulai awal sampai akhir, sehingga nanti mudah-mudahan menjadi ilmu untuk teman-teman yang lainnya. Oke, kalau begitu Ahmad Muslimin sudah hadir, tinggal Muhammad Aditya dan Rausan juga sudah hadir, tinggal Muhammad Nurmadani dan Muhammad Aditya. Oke, saya rekap dulu kehadirannya di MS Team ini. Oke, baik, silakan kepada Dimas sama Mia untuk mempresentasikan materinya hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Hai, terima kasih Sensei. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang project management. Yaitu akan dimulai dengan yang pertama akan dijelaskan dengan Dimasan. Ya, project management atau manajemen proyek. Ada yang tahu apakah itu project management? Tidak tahu, Dimas. Tidak. Oh iya. Ya, betul, Cupang. Manajemen proyek adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan guna mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Project adalah sebuah usaha yang bersifat sementara. Waktu awal dan akhir pengerjaan telah ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu atau memproduksi sesuatu yang unik. Dan manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu bagian dari organisasi dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang semuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus. Menurut ahli Husen, manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan cara teknis terbaik dengan sumber daya terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja biaya, mutu, dan waktu, serta keselamatan kerja. Ya. Fungsinya ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan, meliputi persiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan fasilitas untuk proyek.
Yang kedua adalah organisasi. Manajemen proyek akan berkoordinasi dengan divisi lain dalam struktur organisasi perusahaan. Semua divisi tersebut adalah elemen dasar yang harus ada dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah pelaksanaan, mengacu pada pelaksanaan atau implementasi dari strategi yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan pengawasan, langkah penting dari hasil akhir proyek yang sesuai dengan harapan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk meminimalkan penyimpangan yang mungkin terjadi selama proyek. Jenisnya ada 5. Yang pertama adalah proyek engineering, konstruksi, yaitu aktivitas yang paling dominan dilakukan dalam proyek ini adalah pengkajian kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan konstruksi. Yang kedua adalah proyek pelayanan manajemen, yaitu aktivitas utama dalam proyek ini adalah merancang sistem informasi manajemen, merancang program efisiensi dan penghematan, penggabungan, dan pengambil alihan, memberikan bantuan emergensi untuk daerah yang terkena musibah, merancang strategi untuk mengurangi kriminalitas dan penggunaan obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah proyek engineering manufaktur. Kegiatan proyek ini meliputi seluruh kegiatan yang bersifat untuk menghasilkan produk baru. Selanjutnya adalah proyek penelitian dan pengembangan. Aktivitas utama yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek ini meliputi melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk tertentu. Yang terakhir adalah proyek kapital, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam proyek ini biasanya digunakan oleh sebuah badan usaha atau pemerintah, misalnya pembebasan tanah, penyiapan lahan, dan pembelian material. Manfaat dalam project management ini adalah yang pertama, dapat mendukung pencapaian proyek dan tujuan organisasi. Yang kedua adalah dapat memberikan jaminan yang lebih besar kepada stakeholder bahwa sumber daya akan dikelola secara efektif. Apakah itu stakeholder? Stakeholder adalah pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan dalam suatu proyek tersebut. Stakeholder bisa jadi pegawai dalam proyek tersebut melalui internal, stakeholder internal, pegawai, bisa jadi pemegang saham. Yang stakeholder eksternal bisa melalui konsumen ataupun supplier dan distributor. Ya. Selanjutnya, etika akan dijelaskan oleh Miasang. Baik, terima kasih. Etika dalam project management, yaitu dalam situasi apapun, project manager haruslah bersikap optimis, tenang, dan berpikiran positif atas segala kejadian, semangat pantang menyerah, dan memiliki keyakinan tinggi dalam menjalankan proyek, serta terkadang harus menciptakan humor untuk meredakan tekanan tim. Next. Profesional manajemen proyek seharusnya dalam bekerja. Yang pertama, memberikan kepemimpinan proyek yang diperlukan untuk mempromosikan produktivitas yang maksimum dan berusaha meminimalkan biaya. Yang kedua, menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan peluang berkembang bagi anggota tim proyek. Yang ketiga, mencari, menerima, dan menawarkan kritik terhadap pekerjaan secara jujur dan memberikan penghargaan secara tepat atas kontribusi yang diberikan oleh pihak lain. Yang keempat, melindungi anggota tim proyek dari kerugian fisik dan mental. Yang kelima, memperlakukan secara adil anggota tim proyek, kolega, dan rekan kerja tanpa memandang ras, agama,
jenis kelamin, usia, atau asal negara. Yang keenam, membantu semua anggota tim proyek, kolega, dan rekan kerja dalam pengembangan profesional mereka. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan project management. Kelebihan, mengidentifikasi fungsi tanggung jawab, meminimalkan tuntunan pelaporan rutin, mengidentifikasi batas waktu dan untuk penjadwalan, mengidentifikasi metode analisa peramalan, mengukur prestasi terhadap rencana, mengidentifikasi masalah dini dan tindakan perbaikan, meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana yang ada, mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai atau terlampaui. Kekurangan, pekerjaan yang tercakup terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek terbatas. Kendala pada bagian keuangan yang dibutuhkan dalam membangun sebuah proyek. Terakhir, masalah keberlangsungan sumber daya manusia yang bekerja di proyek bila proyek telah selesai. Selanjutnya, nah, tentu ada hal yang dilakukan untuk memulai dalam project management ini. Langkah-langkah yang pertama adalah project definition, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan dalam menerapkan manajemen proyek adalah mendefinisikan tujuan dari proyek tersebut. Selain itu, harus mendefinisikan apa saja faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan proyek tersebut agar berhasil dan bisa mencapai kualitas yang diharapkan. Yang kedua, project initiation atau inisialisasi proyek, yaitu melakukan inisialisasi proyek. Inisialisasi adalah bentuk perencanaan awal terhadap penggunaan dari sumber daya nantinya. Seluruh inisialisasi ini harus diselesaikan sebelum proyek dimulai. Langkah ketiga, project planning atau perencanaan proyek. Perlu dilakukan penguraian dengan jelas bagaimana sebuah proyek harus dijalankan nantinya. Seluruh informasi dari project planning ini akan terlihat disajikan dalam bentuk segitiga manajemen dan akan terlihat juga bagaimana waktu, biaya, dan ruang lingkup suatu proyek ini sangat penting peranannya. Yang keempat adalah project execution atau pelaksanaan proyek. Pada tahapan ini, semua perencanaan yang disebutkan sebelumnya akan direalisasikan sebaik mungkin untuk dapat mencapai keinginan yang ditargetkan. Yang kelima adalah project monitoring dan atau pemantauan dan pengendalian proyek. Selama melakukan pemantauan dan pengendalian, harus memastikan bahwa seluruh tahapan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Jika belum sesuai, maka bisa melakukan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Yang terakhir adalah project closure atau penutupan proyek. Langkah terakhir untuk memastikan proyek telah terlaksana adalah dengan melakukan penutupan proyek. Namun penutupan proyek ini hanya bisa dilakukan setelah menerima hasil dari proyek. Saat itulah bisa menghentikan semua penggunaan sumber daya dan proses pekerjaannya. Selanjutnya, selanjutnya adalah kerangka kerja, project management. Yang pertama adalah project management konteks, merupakan penguraian secara rinci terhadap ruang lingkup pelaksanaan manajemen proyek, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, project management proses, merupakan penggambaran umum serta hubungan keterkaitan antar rangkaian proses dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen proyek. Yang ketiga adalah project management knowledge areas, merupakan pembahasan secara keseluruhan terhadap fungsi yang mendasari pelaksanaan manajemen proyek untuk mencapai kesuksesan proyek. Selanjutnya,
Untuk menjadi manajemen proyek yang baik, terdapat 9 ilmu yang harus dikuasai. Antara lain, 1. Manajemen ruang lingkup, 2. Manajemen waktu, 3. Manajemen biaya, 4. Manajemen kualitas, 5. Manajemen sumber daya manusia, 6. Manajemen pengadaan, 7. Manajemen komunikasi, 8. Manajemen resiko, 9. Manajemen integrasi. Selanjutnya, tipe organisasi di dalam proyek. Yang pertama adalah organisasi proyek fungsional. Susunan organisasi proyek dibentuk dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Organisasi ini biasanya digunakan ketika suatu bagian fungsional memiliki kepentingan yang lebih dominan dalam penyelesaian suatu proyek. Yang kedua, organisasi proyek tim khusus. Organisasi akan membentuk tim yang bersifat independen. Tim ini bisa direkrut dari dalam dan luar organisasi yang akan bekerja sebagai suatu unit yang terpisah dari organisasi induk. Yang ketiga, organisasi proyek matriks. Organisasi proyek yang melekat pada divisi fungsional suatu organisasi induk. Pada dasarnya, organisasi ini merupakan penggabungan kelebihan antara organisasi fungsional dan proyek khusus. Yang terakhir adalah organisasi proyek virtual. Organisasi proyek yang merupakan aliansi dari beberapa organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Selanjutnya, nah, ini adalah salah satu aplikasi untuk contoh melakukan project management. Bukan melakukan sih, tapi untuk mempermudah. Salah satu bentuk aplikasinya tuh ini. Silakan. Mohon maaf tidak terdengar suaranya. Belum. Sim itu emang nggak kelihatan, nggak kedengaran suaranya. Suaranya cuma musik, nggak apa-apa, nggak ada menunya, penjelasannya. Ya, suara dari video itu nggak kedengaran kalau pakai MS Team. Jadi harus dari media lain, kemudian ditempelnya speaker. Kalau di YouTube juga nggak kedengaran. Nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa ya, Sensei? Nggak apa-apa. Ya udah, silakan. Nah, sebelumnya kami ingin sebenarnya kami ingin menunjukkan
tata cara pengerjaan project management, namun yang kami dapatkan itu waktunya lebih dari 1 jam kebanyakan, karena terlalu banyak sekali project management. Jadi kami hanya memberikan pengaplikasiannya saja. Nah, ini adalah sumber-sumber yang kami dapatkan. Manusia. Nah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kata, mohon maaf. Apabila itu kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sudah selesai mempresentasikannya. Kita lihat, kita diskusikan. Teman-teman sudah menerima PowerPoint-nya minggu kemarin. Kira-kira ada pertanyaan atau saran atau mungkin masukan untuk kelompok yang hari ini presentasi? Silakan. Saya boleh nanya nggak, Sensei? Ya, silakan Nurlitasa. Jadi kan manajemen project ini kan sebenarnya udah jadi bagian dari hidup kita ya sehari-hari. Entah cara bagaimana memanage project manage yang seperti pendidikan, project manage seperti tujuan kehidupan ataupun pekerjaan, itu kan sudah jadi makanan kita sehari-hari. Nah, jadi untuk menjadi manajer project yang baik itu kan kita harus punya skill serta karakteristik. Nah, yang saya tanyakan ini, skill serta karakteristik apa yang paling penting untuk menjadi manajer project? Karena semua orang pasti menginginkan yang terbaik kan dan ingin mencapai tujuannya masing-masing. Jadi saya harap saya bisa mengetahui skill apa sih dan karakteristik apa sih yang harus ada pada seorang manajer project itu. Begitu Sensei, terima kasih. Ya, langsung aja dijawab ya sama kelompok. Silakan. Ya, kalau menurut saya yang skill yang pertama itu yang paling penting adalah disiplin. Apalagi disiplin masalah waktu. Tentu kita kan juga ada setiap hari kan juga memanage kayak misalnya kayak pelajaran. Terus misalnya kita setiap hari itu kan ada kuliah. Nah, dan ada waktunya masing-masing. Nah, kalau waktunya kuliah, maksudnya harus tepat waktu gitu, dan harus bertanggung jawab sih, yang pasti. Misalnya kita harus tahu langkah apa yang kita ambil, dan tujuannya apa, dan nantinya untuk apa. Jadi seperti itu. Terus, itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Dimas ada tambahan? Karakteristik manajemen proyek. Kalau menurut saya itu harus memiliki, yang pertama itu harus memiliki suatu keahlian ya. Keahlian dia bisa melakukan, dia bisa memanajemen proyek tersebut karena sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, cara memanagenya gimana, fokus pada ketepatan waktu juga, benar seperti yang ia sampaikan, bertanggung jawab. Ya sudah, itu aja sih. Oke, ada lagi yang lain yang mau memberikan masukan? Saya Sensei. Ya, siapa? Sebutkan namanya. Rifki. Oke, ya silakan. Kan untuk manajemen proyek sendiri itu tidak hanya manage proyeknya saja, tapi kita kan juga ada orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu. Yeah. Jadi kita ada bawahan-bawahannya gitu. Nah, bagaimana cara kita, kalau kita sebagai project manager gitu ya, bagaimana cara kita, ya kalau tadi kan Nusang bertanya tentang karakteristik yang harus dipunya oleh project manager proyek. Lalu bagaimana kalau kita
caranya untuk memanage orang-orangnya. Jadi sumber manusianya yang kita atur gitu loh. Kan pasti nantinya akan ada hal-hal yang tidak terduga. Jadi di luar dari rencana manajemen kita gitu. Jadi bagaimana cara mengatasi hal-hal yang seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak terduga yang datangnya itu dari manusianya gitu. Sumber daya manusia yang kita kelola itu sendiri. Pertanyaan ini ya, Iya, bagaimana mengelola sumber daya manusia, atau? iya. Oke, silakan dijawab dulu ya. Sebisanya aja, kalau nggak bisa nanti saya bantu. Kalau menurut Oh saya, iya, oh ya, Silakan. Dimas dulu deh. ya. Kalau menurut saya sih kita harus menyesuaikan pekerjaannya, memfokuskan suatu pekerjaan mereka itu agar tidak apa ya? Nah, terus ya coba dulu ya. Biasan dulu deh. Jujur saya belum pernah kayak mensumberdayakan manusia. Gimana? Belum pernah seperti itu. Tapi Mengelola. kalau menurut dia mengolah sumber daya seperti itu. Tapi kalau menurut saya kan kita ada jadwal dan kayak tadi ada perencanaan terus pelaksanaan. Nah, itu kan udah terjadwal dan sekian gitu kan. Terus kita kasih tugas masing-masing ke sumber SDM-nya. Masing-masing kita tugas masing-masing. Kalau misal memang tidak bisa, kita bisa membantu. Tapi kalau memang mereka menyeleweng dan lain-lain, kita beri peringatan 1, 2, 3 kali. Kalau tidak, ya dikeluarkan saja, cari yang baru. Terus misal kalau mereka memang tidak memenuhi karakter yang baik untuk manajemen, untuk berjalannya manajemen, kita sebagai project manager ya memang harus bertanggung jawab kepada mereka. Tapi setidaknya mereka juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh tim, dan kita kan tidak melaksanakan proyek sendirian, tapi kan kita bersama tim. Jadi semuanya harus benar-benar pertama membangun suasana tim sih yang lebih. Kalau menurut saya sih gitu kan saya. Ya, ada lagi yang lain silakan. Jadi komunikasi penting ya, atasan ke dalam mengelola suatu proyek atau manajemen. Atasan ke pengelola, komunikasi harus baik, meskipun itu ada masalah ya harus diselesaikan dengan cara bersama-sama untuk menangani masalah proyek itu sendiri. Oke. Ada lagi yang? Jadi dalam kayak pengelolaan ini, baik pengelolaan dari sumber manusia atau apapun, project management ini bisa nggak sih jadi solusi di mana kita bisa mencari mentoring? Perlu nggak sih mentoring ini gitu loh untuk manajemen project ini? Mentoring mungkin lebih dari yang dari mentoring yang orang yang sudah berpengalaman, atau bisa dikatakan kalau dalam bahasa bisnis itu kayak suhunya gitu loh. Mentor itu perlu nggak sih adanya kayak gitu tuh?
Kalau menurut saya sih, ini maksudnya mentornya tuh udah termasuk dari project manager atau ada mentor sendiri Enggak, gitu? mentor itu dalam bisnis, jadi mentor itu adalah guru. Jadi ketika kita ingin entah pekerjaan, entah apapun itu, entah mau bisnis, manajemen ini itu, jadi kan masing-masing tuh punya orang yang ahli pada bidang tersebut gitu. Jadi perlu nggak sih kita mentoring ke mereka atau enggak kita bisa belajar secara otodidak kayak gitu. Tapi kan ya pendapat orang masing-masing berbeda gitu. Iya. Kalau menurut saya sih perlu adanya yang seperti itu ya, karena kan setiap tadi balik lagi ke apa ke PPT tadi kan ada setiap melakukan proyek kan pasti ada organisasi-organisasinya. Nah, dalam itu kan pasti seharusnya ada yang mentoring seperti itu untuk suatu saat kita tidak tahu nantinya kalau proyek itu kan bisa nantinya sesuai rencana atau tidak. Nah, nanti apabila tidak sesuai rencana, kita bisa mengkomunikasikan, memperbaiki lagi dengan mentor tersebut. Jadi mungkin kalau otodidak itu sebenarnya bisa dalam pengaplikasian yang lain, tapi kalau dalam mengerjakan satu proyek kan ini tim ya, tim. Jadi harusnya ada yang seperti itu. Jadi bila ada kesalahan ya semua salah, kalau benar kalau berjalan sesuai ya alhamdulillah seperti itu. Kalau tim berarti itu hanya berfokus pada organisasi dan bisnis. Apakah untuk self sendiri, kayak individu sendiri itu tidak bisa gitu? Bisa. Bahkan kayak misalnya kita ikut organisasi, memangnya itu tidak merubah kita dalam bentuk individu? Nah, tidak seperti itu. Jadi maksud saya itu maksudnya sendiri. Kita mentoring sendiri secara khusus, secara langsung kepada orang itu, tidak berkaitan dengan pengerjaan dalam pengelompokan ataupun pengerjaan dalam organisasi, begitu Mbak. Oh ya, kalau memang mentoring sendiri ya itu di luar proyek ya nggak apa-apa sih, emang diperlukan untuk kemajuan dirinya sendiri. Baik, Ya. terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau enggak saya bertanya ya. Bertanya nih, apa bentuk paling konkret ya proyek manajemen atau manajemen proyek yang paling dekat dengan kehidupan mahasiswa itu? Contohnya proyek apa sih yang paling dekat dengan mahasiswa gitu. Jadi kita jangan dulu memikirkan proyek bisnis yang besar gitu. Nah, saya ingin tahu dulu contohnya manajemen proyek yang paling berdekatan dengan mahasiswa. Contoh real gitu ya, yang paling berhubungan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Atau kalau Anda bertujuan menjadi pengajar, mungkin proyeknya apa gitu loh. Kira-kira apa? Kemudian keyword hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam proyek atau dalam manajemen proyek itu apa? Ya, dua pertanyaannya. Yang pertama contoh yang paling nyata dengan kehidupan kita. Kemudian yang kedua keyword atau ketika kita di dalam kepala kita itu ditanya apa sih manajemen proyek itu? Oh proyeknya apa? Ya tahu ini proyeknya kan banyak sekali proyeknya. Kemudian apa sih keywordnya di dalam proyek itu? Kalau kita memang seorang yang mempunyai istilahnya pemikiran bahwa kita nanti akan memegang proyek itu, baik itu sebagai manajer ya bagus ya, manajer itu artinya Anda punya member, punya anggota, punya anggaran, punya apa itu. Tapi ya tadi pertanyaan seperti yang tadi Nurlita tanyakan, apa perlu nggak mentor gitu, mentor orang lain untuk mengerjakan sebuah proyek gitu. Kemudian skill apa yang penting perlu diketahui, ini nanti saya jawab yang ini ya. Yang saya tanyakan ya dua itu. Proyek apa yang paling dekat dengan kita gitu loh, dengan kita sebagai mahasiswa. Ini pembelajarannya gitu aja, nggak usah jauh-jauh ke proyek bisnis, proyek padat. Nah, pokoknya kita lah yang menghasilkan pokoknya yang paling dekat dengan kita dulu gitu. Kira-kira apa ya? Boleh, kalau yang presentasi boleh jawab, kalau yang lain juga boleh menjawab. Silahkan. Dimas, silakan. Atau Mia. Mungkin Soleh boleh ikut jawab nggak? Dimas dulu deh, Seste. Siapa yang mau ikut jawab? Nurlita.
Silakan. Kalau untuk yang prospek terdekat kita gitu tentu bisa juga Ya. ya saat manajemen project kita kuliah ini, di mana seseorang itu mau mengikuti mau ikut turut andil di dalam perguruan tinggi itu kan untuk mencari yang pertama ilmu, yang kedua mereka mencari nilai, di mana ilmu dan nilai ini nanti ketika mereka lulus dan menghasilkan nilai cum laude atau hasil yang terbaik, itu mereka bisa direkomendasikan ke sebuah perusahaan. Jadi kan dia punya tujuan yang jelas dan step-step yang jelas gitu. Ya, oke. Lagi yang lain? Berarti manajemen mahasiswa ya, manajemen student manajemen gitu ya, manajemen proyeknya proyek bagi mahasiswa kita ya sekarang ini. Ya, Oke, ikuti perkuliahan. Ada lagi yang lain? Presentasi Sensei. Manajemen presentasi. Ya, oke. Terus yang dekat kan? Berarti bagaimana membuat presentasi, kemudian merencanakan, itu juga manajemen kan? Nah, yang dekat-dekat itu dengan kita itu seperti itu ya. Ada lagi? Ngerjain tugas sih Sensei. Misalnya dari tugas, maksudnya kan tiap matkul pasti ada tugas. Apalagi ada yang 1 hari sampai banyak gitu kan. Nah itu kan udah proyeknya banyak tuh. Jadi kita gimana cara membagi waktunya untuk mengerjakan tugas ini, mengerjakan tugas itu. Nanti kan tujuannya biar cepat selesai, terus dapat tugas lagi. Ya, kan. Ya, oke. Jadi proyeknya banyak juga mahasiswa ya, termasuk tugas-tugas itu juga proyek sebetulnya. Iya, Sensei. Oke, ada lagi yang lain? Proyek himpunan Sensei, event himpunan. Ya, itu himpunan ya, manajemen ya, organisasi berarti ya, organisasi. Oke. Apa lagi? Oke, kalau gitu saya jawab dulu yang pertanyaan Dulita pertama ya. Skill apa sih yang paling dibutuhkan ketika kita menjadi seorang yang ingin ahli dalam manajer proyek apapun itu ya. Menurut saya satu, yaitu manajemen waktunya bagus. Orang yang mempunyai manajemen waktunya yang bagus, artinya bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nah itu artinya kemampuannya adalah kemampuan skillnya yang perlu dimiliki adalah disiplin tadi yang kata Mia sang tadi. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai kemampuan mengelola tim ya atau kerjasama. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai kemampuan kerjasama ya itu susah untuk jadi manajer ya. Jadi Kyoryoku itu yang paling penting ya. Yang pertama itu adalah kerjasama tadi. Kemudian Doryoku usaha jelas ya. Jadi orang yang mempunyai disiplin tepat waktu yang bagus, kemudian mempunyai kemampuan kerjasama yang bagus, kemampuan orang yang mempunyai kemampuan portofolio yang bagus. Portofolio itu adalah apa yang dikerjakan itu ditulis, apa yang ditulis itu dikerjakan. Nah, saya akan share PowerPoint yang ini sekaligus menjawab dari pertanyaan saya juga keyword itu ya. Nah, udah kelihatan nggak sini ya, teman-teman? Sudah Sensei. Nah, ini kalau ini kunci dari manajemen proyek itu adalah yang pertama ada plan, ya. Plan dulu artinya orang yang harus direncanakan, apapun juga direncanakan, termasuk mahasiswa ya. Organisasi, kemudian tugas-tugas, kan kita membuat perencanaan terlebih dahulu. Misalnya setelah dikerjakan plan, kemudian kita mengerjakan. Setelah dikerjakan tuh dicek lagi. Nah, kemudian ada action lagi, kemudian kembali berputar lagi ke plan berikutnya, berikutnya, cek berikutnya seperti itu. Jadi kalau proyeknya banyak, berarti Anda harus memikirkan pertama plannya apa yang harus dilakukan. Itu kan berarti dari awal sudah direncanakan, kemudian pekerjaannya dilaksanakan. Nah, dari pekerjaan ini ada beberapa masalah dicek, dievaluasi, termasuk risiko, ya, manajemen risiko. Orang yang manajemennya bagus, dia bisa melihat risiko-risiko yang akan terjadi kalau dia tidak mengerjakan. Misalnya, risiko kita kalau tidak kuliah. Nah, kita udah pertama ya diboloskan, absensi, tidak masuk, tidak dapat
materi pembelajaran itu sudah dipikirkan risikonya kalau tidak kuliah itu seperti apa, ya. Kemudian tidak dapat uang saku dari orang tua kalau nggak mau kuliah, ya, nanti di backlist sama orang tua, itu kan risiko, manajemen risiko. Nah itu sebetulnya harus dipikirkan oleh seorang manajer bahwa kalau kita melakukan perbuatan ini, risikonya begini gitu. Nah kalau dalam bisnis misalnya kalau pandemi seperti ini, maka risikonya apa? Nah kegiatannya apa? Aksinya apa? Aksinya itu harus dilakukan apa? Misalnya kalau UMY kemarin itu karena sudah mempersiapkan mata kuliah online, begitu pandemi kita langsung mengadakan ya udah kita online kan aja semua, itu karena sudah dilihat manajemen risikonya. Nah kemudian dilihat perkuliahan online itu apa risikonya, perkuliahan offline itu apa risikonya, kemudian dibuat penelitian, dicek melalui survei, ya mahasiswa ada yang mau kuliah online, ada yang mau offline berapa persen gitu, itu diambil untuk sebagai kebijakan actionnya itu. Nah, saya melihat seperti itu. Jadi kita kalau dalam manajemen proyek, walaupun bukan seorang manajer, kita harus memikirkan itu. Kita merencanakan satu kali, kemudian mengerjakan, mengecek kembali, mengevaluasi, dan aksinya. Aksi itu ya mengambil keputusan gitu. Jadi misalnya, contoh saya punya manajemen proyek penelitian. Berarti kan pertama harus membuat proposal dulu. Membuat proposal ya, nanti Anda juga gitulah, skripsi juga gitu. Anda harus membuat proposal dulu, membuat masalahnya apa gitu ya. Skripsi yang ingin saya buat itu masalahnya apa, kemudian kira-kira pemasalannya seperti itu, kemudian caranya bagaimana. Nah itu di sini ya. Kemudian dari kerjakan dicek, minta cek kepada dosen pembimbing, kepada mentor ya. Ya, mentor itu diperlukan dalam sebuah proyek gitu. Makanya kalau kuliah sendiri, saya tidak yakin Anda tidak terorganisasi, ya. Karena kalau mengerjakan sendiri itu ya, plan-nya nggak ada, do-nya nggak ada, cek-nya juga ada, action-nya juga nggak ada, gitu. Ya. Jadi kayak Nihongo ga Daisuki, tapi nggak ada nggak sampai ke Nihongo ga Dekiru. Ya, cuman Nihongo ga Daisuki aja gitu ya, itu nggak masuk plan juga, nggak masuk do juga, nggak masuk cek gitu, itu hanya hayalan saja gitu, hanya mimpi aja. Ya, Nihongo ga Daisuki itu belum sampai Nihongo ga Dekiru. Kalau sudah Nihongo ga Dekiru itu sudah sampai ke aksi ini. Kalau sudah aksi ini nyampe, Anda Dekiru, maka muncullah beasiswa dapat, ke Jepang bisa gitu. Nah, diperencanakannya dari sini. Di tahun pertama saya harus lulus N2, N4 gitu ya. Itu perencanaan kan, tahun kedua Anda lulus N3, tahun ketiga Anda lulus N2. Kemudian dilaksanakan ikut ujian Orikushikeng kan begitu. Kemudian dicek lagi, kok nilainya kok masih belum nyampe gitu ya. Berarti kita harus ada kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan supaya nanti kita lulus. Plan lagi tahun kedua belum lulus N3 nih, plan lagi, do lagi, latihan lagi, cek lagi ya, seperti itu. Nah, di sini ada yang tadi ya, planning, organizing, ya, kemudian actuating, kemudian controlling yang tadi ya. Jadi ada planning. Jadi Anda juga harus punya planning, punya target apa yang ingin dicapai dalam beberapa bulan ke depan ini. Kalau saya biasanya menuliskan begitu, saya setiap tahun targetnya satu penelitian, satu buku, satu publikasi, satu pengabdian, itu dosen. Berarti ada 4 proyek yang harus dilaksanakan oleh dosen dalam setahun. Kalau mau menulis buku, bukunya buku apa, itu direncanakan terlebih dahulu kan. Kemudian menulis tiap hari berapa lembar gitu, sampai bukunya itu jadi gitu ya. Jadi kalau proyek dosen itu satu proyek pembuatan buku, proyek penelitian, proyek pengabdian. Nah, banyak yang terbengkalai juga ya gara-gara pandemik ini. Pengabdian saya juga belum selesai ini ya. Kemudian proyek publikasi, artinya menulis artikel di jurnal. Jadi kalau teman-teman yang ini akan berhubungan dengan yaitu kemampuan mengelola waktu, manajemen waktu, mengelola risiko, mengelola tim, dan perencanaan yang tepat, serta paling tidak terakhir adalah anggaran, ya. Orang yang punya proyek itu harus punya anggaran gitu loh ya. Artinya kita bisa mengukur anggarannya berapa, kemudian kira-kira waktu yang dimilikinya berapa juga itu harus diukur. Jadi manajemen waktu dan manajemen risiko ini penting. Itu ya. Jadi kalau mahasiswa tuh menurut saya manajemennya ada manajemen proyek jangka panjang yaitu skripsi,
sampai lulus S1. Kalau sudah lulus S1 kan nanti ada berikutnya S2, ada berikutnya S3. Yang paling dekat sekarang menurut saya adalah manajemen proyek. Bagaimana kita memanage diri kita sendiri sebagai mahasiswa. Itu yang paling penting ya. Apakah tiap hari Anda sudah merencanakan kegiatan dengan baik, kemudian mengevaluasi, melaksanakan kegiatan itu dengan baik, kemudian mengevaluasi apa yang terjadi pada hari itu, kemudian apa kebijakan dan apa muhasabahnya setelah itu. Contoh ya, hari ini saya ada jadwal 2 karena orientasi sama mengajar geoliterasi. Berarti kan itu proyek saya hari ini 2 ya, kemudian rapat jam 1, rapat prodi, dan terakhir orientasi karena lagi jam 5 sampai jam 4 sampai jam 6. Berarti itu 4 proyek dalam satu hari saya harus kerjakan. Artinya saya harus merencanakan bagaimana nih apa yang akan diajarkan hari ini, kemudian bagaimana caranya. Saya memikirkan risikonya ada kendala di MS Team gitu misalnya. Saya tahu kalau MS Team itu tidak bisa menampilkan video dengan suaranya. Berarti saya harus melihat di di HP saya, kemudian saya dengarkan kepada mereka seperti kemarin kita mengajar Cuki Mojigoy, kan nggak keluar tuh suaranya itu. Itu kan manajemen risiko apa yang harus dilakukan. Nah biasanya masa menjalani kehidupan dengan santai tanpa ada perasaan risiko-risiko yang harus dihadapi ya. Tapi sebetulnya risikonya itu ada risiko berat, ada risiko ringan. Kalau di perusahaan-perusahaan itu biasanya dia udah memikirkan kalau terjadi sesuatu dia akan melihat siapa sih penyebabnya, kemudian risikonya apa. Misalnya di dalam perusahaan Jepang itu ada yang disebut dengan Kaizen ya. Kaizen itu budaya kerja Jepang gitu ya. Jadi kalau seseorang melakukan kesalahan, dia akan lihat kenapa sih dia itu melakukan kesalahan. Risikonya apa kalau kesalahan itu terjadi. Misalnya salah mengecat mobil, maka akan dikomplain oleh customer ya. Atau ketika di bengkel, ketika memperbaiki mobil itu salah, nanti akan dikomplain, maka akan muncul. Nah itu manajemen risiko itu dipikirkan supaya pelanggan-pelanggan tidak kabur. Nah, tapi kalau tidak belajar dengan baik, maka kita mengabaikan risiko-risiko itu, kemudian kita santai aja. Nah, kalau mahasiswa itu masih ringan risiko-risikonya, tapi kalau perusahaan-perusahaan, apalagi DPR gitu ya, nah, seperti kasus sekarang ya, dia sudah mengambil kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, ini banyak risiko kan, demo di masa pandemi, risikonya banyak sekali, banyak yang COVID nanti ya. Nah itu juga harus dipikirkan oleh para anggota DPR kalau misalnya menetapkan. Tapi ya mereka juga mungkin di bawah tekanan atau gimana sehingga ya dipaksakan karena mau libur. Nah itu menurut saya manajemen proyeknya nggak betul ya. Ini DPR sekarang ini. Bukan rakyat yang dibela tapi misalnya cukong gitu. Nah itu kan dilihat dari berbagai sisi. Tindakan kita yang dilakukan itu harus memikirkan risikonya, termasuk berkata, berbuat, dan bertingkah itu harus dilihat risikonya seperti apa. Oke ya, misalnya saya dalam perkuliahan itu tolong semuanya on cam, ya. Nah itu risikonya banyak, nanti banyak demo dari mahasiswa. Kenapa? Kuota boros sensei kan begitu, demonya 1. Kemudian kalau wanita nggak mau menampilkan wajah, ya, karena apa? Secara itu kan tidak boleh. Secara Islami itu kalau bisa tidak boleh menampilkan wajah di ini. Tapi ada kuliah online itu harus menampilkan wajah ketika presentasi gitu. Nah itu kan risiko-risiko yang perlu dipikirkan ketika perkuliahan online. Gitu. Offline apalagi ya, kalau sekarang harus ada protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, saya ingin teman-teman belajar seperti itu, terutama misalnya dalam memanage diri Anda. Apakah Anda hari ini sudah bangun tepat waktu sesuai yang sudah Anda rencanakan, misalnya jam 4 subuh ya. Kalau jam 4 itu udah subuh sekarang. Berarti kalau mau merencanakan sholat tahajud, sholat lail, maka harus bangun jam 3.30 ya. Nah, maka akan bangun jam 3.30, kemudian kalau bisa mandi ya, atau wudu, kemudian sholat lail 4 rakaat sampai 11 rakaat, kemudian setelah itu pergi ke masjid kalau laki-laki ya, berjamaah.
setelah berjamaah, kemudian pulang. Apa sih yang dikerjakan selama 1 jam dari jam 5 sampai jam 6? Itu kan harus direncanakan. Ya, kalau tidur nggak ada perencanaan nggak apa-apa. Nah, saya merencanakan jogging, ya jogging bersama istri, berapa kilometer, berapa kalori, kan gitu. Resikonya apa kalau jogging itu dipikirin gitu. Kemudian kalau jam 6 udah selesai jogging, saya nyuci bersama-sama dengan anak-anak. Saya anak-anak dikelola supaya bantu cuci gitu. Ini gimana nih, bangunin semuanya gitu. Jam 7 saya ada ngajar, kemudian jam 8 saya ada tadi itu di tes kesehatan di klinik Firdaus. Padahal saya juga ngajar mata kuliah karena orientasi. Saya rencanakan udah asisten aja untuk yang mengajar. Bagaimana supaya datang tepat waktu di kampus ya, walaupun bukan perkuliahan offline, tapi tetap saya kalau di kantor lebih efektif dibandingkan dengan di rumah. Kalau di rumah diganggu sama kurcil-kurcil kayak gitu. Nah itu yang paling bagus dalam manajemen proyek itu adalah bagaimana seorang melakukan kegiatan dengan terencana dan ditulis, ada dokumentasinya. Ya, kalau saya sekarang nih hari ini perkuliahan MS Team, saya rekam, kemudian saya tempelin di My Class supaya ada bukti perkuliahan bahwa saya melaksanakan perkuliahan. Ada bukti attendance-nya, ya, ada list. Kalau kita tidak ada bukti kuliah dengan apa adanya saja, ditanya nanti sama pihak universitas, Pak Deddy betul nggak melaksanakan perkuliahan? Betul. Ada buktinya nggak ada? Nggak ada. Apa? Ya udah, saya udah kuliah di MS Team dan My Class. Mana buktinya? Mana materinya? Mana absensinya? Kalau tidak bisa menunjukkan, kita tidak bisa dianggap sebagai seorang yang memanage kegiatan dengan baik. Ini harus terdokumen semuanya ya, termasuk memberikan link terlebih dahulu kepada mahasiswa 1 jam sebelum perkuliahan. Itu kan merencanakan. Kalau tidak direncanakan, ya nanti aja, langsung aja gitu ya. Nah itu memang memakan waktu, tapi kalau seorang yang ingin baik manajemennya, maka harus siap-siap dengan risikonya seperti itu. Coba kalau Anda tidak dikasih link 1 jam sebelumnya, risikonya adalah Anda tidak tahu linknya mana, nanti tanya-tanya ke saya masih di mana ya linknya, atau bikin sendiri gitu ya ruangan meetingnya. Nah berarti kan di sini organisernya bukan saya lagi kalau mahasiswa yang buat gitu. Oke ya, itu kira-kira penjelasan dari saya. Ada yang ingin tanyakan? Hari ini udah hadir semuanya kecuali Muhammad Aditya. Jadi saya panggil-panggil nggak ada juga ya Muhammad Aditya. Belum kebagian materi presentasi. Dia nanyain ke saya hari ini. Tapi disuruh gabung di MS Team juga tidak gabung. Nah, berarti manajemen risikonya adalah dia diboloskan oleh saya dan tidak akan dapat nilai gitu kan. Karena kuliahnya hanya tidak tahu kuliahnya gimana gitu kan. Di My Class itu kuliah tidak langsung, kuliah bukan tatap muka, jadi kita tidak bisa berinteraksi. Jadi di My Class itu hanya tugas, absensi, kuis, forum, ya, kemudian materi. Jadi materi yang ini saya akan posting di My Class, silakan teman-teman bisa lihat di situ. Materi kelas B juga Anda bisa lihat, ya. Kemudian video rekaman perkuliahan juga saya tampilkan di My Class sehingga teman-teman kalau ada waktu silakan dilihat lagi, ya. Jadi ada plan, ada do, ada check, dan ada action. Gitu. Jadi itu. Silakan. Ada nanti saya mungkin nanti kalau bisa teman-teman yang ingin mengetahui tentang bagaimana karakter mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang mengenai kemampuan memanajemen diri, ya, manajemen diri, maka bisa dibuat angket, ya. Misalnya disebarin pakai Google Form, kemudian apakah Anda bangun tepat waktu? Nah, jam berapa Anda bangun pagi? Ya, jam apa yang dilakukan pagi hari? Kasih pilihan-pilihan. Maka nanti kita akan dapat sebuah data, ya, bahwa mahasiswa PBJ UMY itu bangun paginya rata-rata jam 5 ke atas, jam 6 ke atas, atau jam 8 ke atas gitu ya. Nah itu perangkatan itu bagus itu ya. Itu juga proyek ya, misalnya kalau kita proyek kecil-kecilan mau buat skripsi tentang apa ya, bagaimana mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang UMY memanajemen dirinya, ya, atau kemampuan memanajemen dirinya seperti itu. Oke, ada pertanyaan?
Ada sanggahan? Ini untuk materi manajemen aja 1 jam, ya 1 jam ya, kira-kira seperti itu. Ada diskusi yang lagi? Silakan yang ingin tanyakan. Jadi terjawab ya, skill apa yang paling dibutuhkan untuk manajemen proyek ini, kemudian contoh manajemen proyek yang dekat. Semua orang pasti punya proyek ya, apalagi kalau sudah menikah sama sudah berumah tangga ya, itu pasti proyeknya pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen haji, pengen apa, hidup bahagia gitu ya. Tapi itu kayaknya kalau hidup bahagia bukan proyek ya, susah aja. Tidak ada ide, jadi ada ininya. Makanya ada tadi 9 kemampuan yang ditunjukkan oleh Mia untuk menjadi manajemen proyek yang bagus ya. Pada dasarnya proyek itu semua yang dalam kehidupan kita itu bisa jadi proyek kalau satu ada anggarannya, ada risikonya, ada timnya, ya, kemudian ada target yang ingin dicapai, kemudian ada anggaran ya dan sebagainya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Yang lain? Kita lihat, kalau tidak ada, kita lihat lanjutan perkuliahan hari ini ya. Saya akan buka my class. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya sambil buka my class terlebih dahulu. Sensei, kalau daily planner itu penting nggak, Sensei? Apa? Daily planner kayak penjadwalan diri gitu loh, Sensei. Player yang mana? Kayak apa ya, daily planner tuh kayak penjadwalan harian gitu loh, Sensei. Iya, itu juga proyek kan, proyek pribadi toh? Ya. Kan biasanya orang kadang bingung gitu loh, Sensei. Kalau kayak gitu terkadang kayak lari dari apa yang dia planning kan. Ya, kalau saya gitu. Sekarang gini, proyeknya adalah kita punya tuntunan ya, sunnah Nabi gitu ya. Kalau ditulis itu sebetulnya bagus ya, misalnya jam berapa saya harus mandi, jam berapa saya harus tidur, jam berapa saya harus makan, kan itu ada tiga kegiatan proyek tuh. Kalau kita misalnya mandi itu tidak boleh mandi dari lepas maghrib, berarti kan targetnya adalah jangan sampai mandi setelah maghrib, kan begitu. Kemudian makan juga begitu, jangan makan setelah mandi, sebelum mandi gitu ya, harus mandi dulu baru makan gitu ya. Nah itu kan ada kegiatannya, Nabi juga begitu, kalau tidur ingin sukses, sebelum tidur itu apa yang harus dilakukan, kan ada adabnya. Kalau itu dilaksanakan semuanya, saya kira itu bagus ya, dibuat checklist gitu ya. Kalau ya saya lihat di Instagram itu, ada yang buat daftar kehidupan sehari-hari kayak buku harian itu, dia tulis gitu ya, jam sekian saya mandi gitu, jam sekian tidur, jogging, segala macam itu direncanakannya. Oke ya, hari ini adalah saya ingin memperkenalkan sebuah website, yaitu website pembelajaran umum ya. Jadi website itu kemarin pembelajaran bahasa Jepang ya. Hari ini saya akan memperkenalkan website pembelajaran umum, mungkin ini juga udah pada kenal ya. Itu website pembelajaran umum ya. Nah, saya perkenalkan. Saya persiapkan dulu. Karena kalau memperlihatkan video, maka teman-teman nggak bisa dengar suaranya, kan tadi juga gitu kan. Nah itu manajemen risiko kalau presentasi, maka harus ada dua media ya. Dua media yang siap ditampilkan gitu. Oke ya. Oke, kalau begitu ini saya share dulu.
sampai jam 10.20 ya. Ini tambahan perkuliahan hari ini. Ini kelihatan belum? Sudah selesai. Ya, ini salah satu contoh media pembelajaran umum atau website pembelajaran umum, yaitu Indonesian X. Ya, di situ bisa kita ikut kursus yang disebut dengan kursus public speaking. Walaupun ada yang membahas tentang public speaking, tapi saya contohkan hari ini, kita contohkan videonya ya. Kita dengar videonya dari public speaking ini. Dengaran kan suaranya? Jumpa peserta Indonesia X. Kedengaran kan? Selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Saya Dian Budiargo, staf pengajar pada Universitas Terbuka. Nantinya selama 4 minggu ke depan akan berbagi dengan Anda bagaimana berbicara di depan publik atau yang lebih dikenal dengan public speaking. Mengapa harus public speaking? Setiap orang pada dasarnya harus berinteraksi dengan pihak lain. Saat berinteraksi, yang diperlukan hanya satu sebagai modal berinteraksi, yaitu percaya diri. Rasa percaya diri tidak muncul begitu saja, harus melalui tahapan dan latihan agar kita mampu berinteraksi dengan pihak lain dengan baik dan benar. Apa kaitannya semua itu dengan public speaking? Dengan belajar dan memahami bagaimana berbicara di depan publik secara baik dan benar, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa percaya diri itu. Karena dasar dari seseorang berani tampil di depan umum adalah percaya diri. Oleh karenanya, materi public speaking akan dibagi dalam 4 topik. Yang pertama, persiapan, yang meliputi bagaimana memahami kekuatan public speaking dan mempersiapkan suatu presentasi serta membangun rasa percaya diri. Yang kedua adalah komunikasi, membahas soal komunikasi verbal, yaitu kata-kata yang diucapkan, dan komunikasi nonverbal berupa seluruh gerakan anggota tubuh kita di saat berkomunikasi, dan juga proses komunikasinya. Pada topik yang ketiga, kita akan membahas etiket, adalah hal utama yang mendasari pola hubungan kita dengan pihak lain, untuk memahami apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang seharusnya dilakukan. Yang terakhir, kita akan membahas bagaimana cara kita membawakan diri atau yang dikenal dengan style direction. Saudara peserta Indonesia X, tujuan utama dari program ini adalah membantu Anda berbicara di depan publik, baik sebagai presenter, master of ceremony, atau orang yang mempresentasikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu kepada pihak lain dengan penuh percaya diri. Saya yakin dengan mengikuti program ini banyak manfaat yang dapat diambil untuk meningkatkan rasa percaya diri yang secara tidak langsung akan memberikan nilai tambah bagi kehidupan Anda, baik di sekolah, di kampus, ataupun di dunia kerja dalam menunjang karir Anda. Bagaimana? Siap bergabung? Kami tunggu dan sampai jumpa. Oke ya. Ini website dari Indonesian X ya. Nah, ini bebas ya. Mulai kuliah 5 Oktober sampai 8 November, 1 jam per minggu. Tentang kursus. Ya, di sini juga ada tujuan kursus, kemudian minggu pertama, minggu kedua pengajarnya ada, asistennya juga ada. Nah, kita tentang lihat website Indonesian X ini. Website ini didirikan oleh para pembesar universitas ya, antara lain bekas Menteri Pendidikan, Ketua Dewan Penasihat, kemudian ada Renard Kasali. Di sini dosen-dosen semua pengajarnya dari UI rata-rata ini ya. Nah, jadi kalau Anda sekarang belajar online ya bisa memakai Indonesian X, Genius, atau Ruang Guru. Kalau Anda ingin menjadi pengajar bisa di situ ya, mengajar di website pembelajaran atau e-learning yang kemarin kita ini. Oke, sampai situ ya. Kemudian nanti minggu depan tadi kita akan melihat website untuk penulisan karya ilmiah. Ini saya. Kemudian ada juga
review kanji email dalam bahasa Jepang. Nah, di sini udah ada ya di ini. Jadi jangan lupa untuk hari ini Anda tinggal pertemuan keempat itu kan kemarin sampai sini. Kehadiran kelas A jangan lupa ya, di sini centang ya. Udah dicentang belum, Ben? Absensinya? Udah, Sensei. Oke, udah bisa belum? Nggak, kalau saya masih nggak bisa dilihat. Iya ya, makanya saya juga aneh ya, kok nggak, atau settingnya aja yang saya salah gitu. Coba saya lihat dulu ya. Oh, berarti sini all student. 7 Oktober jam 9 sampai jam 11 aja ya. Student recording. Coba kalau sudah ini Anda bisa masuk lah ya. Automatic marking. Otomatis ya mungkin ya. Iya. Saya belum setting saya tadi. Itu. Nah ini kan all student. Harusnya bukan all student sih. Kelas A aja gitu loh. Nah di sini nanti Anda tinggal kalau sudah absen ya saya absenkan aja semuanya. Ya. Hari ini saya yang tidak hadir Muhammad Aditya 1 orang. Kalau teman-teman tadi belum sempat klik ya udah saya klikkan aja. Ini kelihatan nggak my class saya tampilkan? Enggak? Kelihatan, Sensei. Nah, udah kalau gitu semuanya saya absenkan hari ini. Bukan absen, hadirkan ya, hadirkan, kemudian nanti akan muncul di situ. Ya? Hai. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk hari ini? Silakan. Kalau tidak ada, minggu depan kebagian dari kelompoknya Coding. Tentang apa? Rahayu sama Rausan. Kalau nggak salah sih. Coba saya lihat dulu PowerPoint-nya. Ya, Rahayu Sensei sama Fikri coding. Ya, apa tentang apa? Coding Sensei. Ya, coding ya. Oke. Nah, untuk yang feedback dari presentasinya siapa tuh tadi? Dimas sama Mia, tambahkan tadi ya, action, do, check yang dari saya itu, ada di internet juga cari ya, mungkin ada, sama contoh-contoh yang paling dekat dalam proyek yang berhubungan dengan kita, ya, dengan mahasiswa. Yang tadi saya sampaikan di perkuliahan ini, itu tambahkan sebagai pelengkap PowerPoint-nya Mia Sang sama Dimas ya, yang hari ini presentasi. Kemudian untuk yang di artikel atau makalah itu sebenarnya udah bagus, cuman referensinya kebanyakan kan internet ya. Kalau referensi internet berarti harus menyebutkan kapan diaksesnya ya, kemudian halaman berapa, kan begitu. Nggak ada halamannya kan kalau internet, tapi diaksesnya jam berapa, hari apa, biar nanti kita bisa lihat, oh ini diaksesnya dari situ ya. Kemudian ketika membuat artikel dalam bentuk Word, berarti kita kan harus satu menuliskan sumber yang jelas dari mana. Kalau itu pendapat itu harus diklaim itu pendapat pribadi, tapi kalau pendapat orang lain harus disebutkan itu pendapatnya dari mana gitu, atau siapa yang berpendapat. Makanya kalau nanti menulis skripsi ini akan berhubungan dengan kebiasaan kita ketika kita sekarang mengambil sebuah saduran atau referensi. Kalau baca buku kan gampang, dari buku si A halaman sekian, ya dia berkata seperti ini gitu. Tapi kalau di internet kan kita nggak ada orang yang mengatakan itu, ya nggak dituliskan biasanya, ya karena itu bebas sekali datanya. Jadi alangkah baiknya kalau di dalam artikel-artikel ke depan itu, ketika kita menyatakan sebuah
definisi atau sebuah tujuan, manfaat dan sebagainya itu ini pendapat siapa, dari mana. Nah, sebelum di referensi akhir maka disebutkan di referensi di situ menurut sumber yang dari internet yang diakses pada tanggal sekian, maka dapat diketahui bahwa tujuan manfaat dari manajemen proyek adalah apa-apa gitu. Kalau takutnya nanti dianggapnya ini pendapat Dimas dan Miasang atau dari internet gitu ya, kita bingung mana pendapat pribadi dan dari ahli gitu. Termasuk di definisi teman-teman yang lain juga sama ya. Kedepannya ketika menulis artikel atau ketika menulis di PowerPoint juga kalau bisa disebutkannya siapa yang ngomong itu ya, biar tahu kita. Walaupun saya juga kadang-kadang tidak menyebutkan ya. Tapi kalau dibiasakan dari sekarang maka kita menyebutkan diakses dari mana, jam berapa, hari apa gitu. Kalau internet itu kayak gitu. Tapi kalau buku ya jelas, misalnya Dedi Steady halaman sekian, tahun penerbitnya apa. Ini akan berguna ketika Anda nanti menulis skripsi ya. Membaca jurnal orang lain, kemudian dari jurnal itu Anda ambil, kemudian Anda sadur, kemudian sebutkan orangnya itu dari jurnal mana, dari referensinya apa gitu. Tambahkan dulu di ini sebagai laporan presentasinya ya, Miasang sama Dimasang. Perbaiki dikit tadi yang saya sampaikan, termasuk pertanyaan dari Nurlita, dari siapa tadi yang bertanya itu? Sensei, mohon maaf. Ya. Tadi kan contohnya contohnya ditulis semua atau? Nggak usah. Contoh yang paling dekat dengan contoh manajemen proyek yang paling dekat dengan kehidupan mahasiswa yang tadi disebutkan oleh saya, ambil 2 atau 3 aja gitu. Tapi detail gitu ya, misalnya. Ya, dijelaskan gitu. Kalau di PowerPoint nggak usah, di PowerPoint tinggal nggak usah, yang ada di artikel aja. PowerPoint udah cukup kayaknya ya. Cuman di referensi yang belum disampaikan itu. PowerPoint tambahkan 2 aja nggak apa-apa kalau mau. Ya, PowerPoint yang belum itu kan plan do check it tadi, ya X tadi itu sama tujuan dan manfaat sudah tadi ya. Contoh yang belum, nanti tambah 2 atau 3 slide lagi untuk PowerPoint. Ya, ada yang bertanya lagi silakan. Untuk coding sama ya, untuk coding juga sama seperti itu. Saya ingin teman-teman 2018 ini belajar yang berhubungan yang tidak dipelajari di perkuliahan di mata kuliah lain. Memang bukan bahasa Jepang ya, tapi kalau ada contoh manajemen proyek dari Jepang juga boleh, yang bagus gitu ya. Kemudian coding yang dari orang Jepang juga boleh, atau kasus-kasus dalam ini. Ya, sudah ya, kita sudah 10.24, nah, cukup ya, sudah selesai sesuai dengan waktu jam perkuliahan. Hari ini yang tidak masuk hanya 1 orang, Muhammad Aditya. Kemudian yang lainnya sudah hadir. Terima kasih. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah presentasi, Oci Karisama.